Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur dan Dewan Pengurus Cabang Balikpapan masa bakti tahun 2026 sampai tahun 2030 oleh Asosiasi Diensia Daijijian Indonesia menjadi tonggak baru pengembangan Daijijian di daerah. Acara yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan ini juga melantik Haji Muhammad Jos Sutomo sebagai penasihat kehormatan ATTI Nasional, serta dimeriahkan pertunjukan jurus-jurus Daijijian. Dalam sambutannya, Ketua Umum ATTI Laushi Adi Setiago menegaskan bahwa Daijijian bukan sekadar seni bela diri, tetapi warisan budaya yang menumbuhkan keseimbangan, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Laushi Adi Setiago mengajak seluruh pengurus dan anggota menjadikan pengukuhan ini sebagai komitmen membangun sinergi, memperluas manfaat Daijijian bagi masyarakat, serta mempromosikannya sebagai gaya hidup sehat yang inklusif. Ketua DPD ATTI Kaltim Liliansyah dan Ketua DPC Balikpapan menyatakan siap mengemban amanah dengan dedikasi baru agar ATTI semakin maju dan berdampak. Dukungan juga datang dari Kormi dan berbagai elemen masyarakat. Momentum ini diharapkan memperkuat jejaring Daijijian di Kalimantan Timur sekaligus menginspirasi masyarakat hidup sehat, harmonis, dan berkarakter. Yang terhormat Ketua Umum ATTI Bapak Adi Setiago, selamat datang di Balikpapan, Bapak. Juga di sini kita kehadiran Bapak Ishak Surya Lesmana. Selamat malam Bapak, selamat datang. Pak Ishak ini adalah pendiri TJ pertama di Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pengangkatan penasehat kehormatan ATTI Nasional, pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur dan Dewan Pengurus Cabang Kota Balikpapan. Menyanyikan lagu. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat semua. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan pengukuhan pengangkatan penasihat kehormatan ATTI Nasional Bapak Haji Muhammad Jos Sutomo, juga pengangkatan penasihat kehormatan ATTI Daerah Kalimantan Timur Bapak Ishak Lesmono, pengukuhan DPD Kalimantan Timur dan DPC Kota Balikpapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, Daijijian sebetulnya bukan sekedar ilmu bela diri atau gerakan badan. Sebetulnya merupakan warisan leluhur orang Tionghoa yang mana penuh dengan makna filosofi. Dalam Daijijian itu membuat kita untuk merawat kesehatan jasmani dan juga mengasah ketenangan rohani. Di dalam main Daijijian ada gerakan-gerakan yang lembut, gerakan-gerakan yang halus dan penuh kesadaran. Sebetulnya itu adalah mengajarkan kita bahwa kita itu harus bisa merasakan bertoleransi yang tinggi dan kesabaran maju yang kita harapkan. Keempat, mempromosikan Diensia Daijijian sebagai gaya hidup sehat yang inklusif. Sesuai dengan nama Asosiasi Diensia Daijijian Indonesia, Diensia itu artinya adalah alam semesta. Jadi kita hidup di alam semesta ini yang penuh dengan berbagai fauna, flora, dan juga
makhluk hidup diantara adalah kita, yaitu manusia. Saya berharap manusia itu bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama maupun latar belakang, sesuai dengan ADART atau misi dan visi ATTI. Kepada seluruh anggota masyarakat dan instansi yang berkait, mari kita dukung langkah ini. Partisipasi aktif Anda adalah kunci keberhasilan. Akan diserahkan kepada Ketua Kalimantan Timur. Baik, 1, 2, 3. Keputusan kepengurusan DPD ATTI Kalimantan Timur kepada Ketua Umum DPP ATTI Bapak Adi Setiago, dipersilakan. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Densia dan Jijian Indonesia nomor SKIP 001 DPP ATTI 2 Romawi 2026 tentang penetapan dan pengukuhan susunan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Densia dan Jijian Indonesia Kalimantan Timur masa bakti 13 Februari 2026 sampai 13 Januari 2030. Menetapkan susunan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur Asosiasi Densia dan Jijian Indonesia atau disingkat dengan ATTI. Pembina garis miring pengawas Bapak Antung Kadir. Ketua Bapak Li Liansa. Sekretaris Bapak Parno. Bendahara Ibu Chua Yeni Darwis. sebagai Ketua DPD ATTI Kalimantan Timur. Selanjutnya foto bersama. Saya hormati Dewan Penasehat Kehormatan Asosiasi Densia Taiji Chuan Indonesia, Bapak HM Yostomo. Ketua Umum Asosiasi Densia Taiji Chuan Indonesia, Bapak Adi Setiago. Ketua Komite Olahraga, Rekreasi dan Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Densia Taiji Chuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, saya sendiri. Ketua Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Balikpapan. Ketua Penghimpunan Tionghoa Balikpapan. Ketua Yayasan Pintu Mas Balikpapan. Ketua Paguyuban
Kuansau Balikpapan, Ketua Yayasan Harapan Insani Balikpapan, Ketua Paguyuban Hainan Balikpapan, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan dan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara pengukuhan ini. Selamat kepada Dewan Penasehat Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Densia Tai Chi Chuan Indonesia, dan selamat juga kepada seluruh pengurus DPD ATTI Kalimantan Timur dan seluruh pengurus DPC ATTI Kota Balikpapan periode tahun 2026 sampai 2030. Saya mengucapkan terima kasih atas yang sedalam-dalamnya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan ATTI kepada saya dan rekan-rekan pengurus baru. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Namun dengan semangat kekeluargaan dan dedikasi yang tinggi, saya yakin kita dapat membawa ATTI ke arah yang lebih berkembang dan maju di Provinsi Kalimantan Timur ini. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, pengurus lama dan para senior. Semoga kepengurusan ini dapat membawa amanah dengan baik, berdedikasi tinggi, dan memberikan banyak positif bagi kesehatan dan masyarakat di seluruh Indonesia, Kalimantan Timur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. ATTI sehat, semangat, jaya. Ya, kita kasih semangat buat Bapak Liliansa. Semangat Pak Liliansa. Bapak Liliansa ini setiap minggu juga rajin untuk datang ke acara senam pagi Indonesia yang diselenggarakan Kormi Kota Balikpapan. Selanjutnya, sambutan Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dan pengukuhan susunan Dewan Pengurus Cabang Kota Balikpapan, Asosiasi Densia Tai Chi Chuan Indonesia, masa bakti 13 Februari 2026 sampai dengan 13 Januari 2030, yang sangat erat kaitannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memperhatikan hasil musyawarah kerja pengurus DPD tanggal 13 Februari 2026 di Kalimantan Timur.
DPC yang akan menjabat masa bakti 2026-2030. Selamat malam kepada yang hadir pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Wei Di Tong Tien. Yang saya hormati Dewan Penasihat Kehormatan Asosiasi Tensiang Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yustomo, dan saat ini diwakili Ketua Umum Asosiasi Tai Chi Chuan Indonesia, Bapak Adi Setiago. Selamat malam, Pak. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Haja Sarifah Suraidah Harun atau yang mewakili. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Tai Chi Tianxia Tai Chi Chuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Li Liansa. Ketua Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ibu Dr. Cokorda Rati Kusuma atau yang mewakili. Selamat malam, Pak. Komite Olahraga, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Balikpapan, Bapak Abdul Majid SS Magister Manajemen. Selamat malam. Atau yang mewakili Ketua Perhimpunan Tionghoa Indonesia, Bapak Fajar Rani atau yang mewakili Ketua Yayasan Pintu Mas Balikpapan, Bapak Hadi Susanto. Ketua Paguyuban Guangzhou Balikpapan, Bapak Heri Kurniawan atau yang mewakili. Ketua Yayasan Harapan Insani Balikpapan, Bapak Arifin Salim atau yang mewakili. Ketua Paguyuban Hainan Balikpapan, Bapak Indra Gunawan atau yang mewakili atau langsung. Serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat kepada Dewan Penasihat Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Tai Chi Tianxia Tai Chi Chuan Indonesia, dan selamat juga kepada seluruh pengurus DPD ATTI Kalimantan Timur dan seluruh anggota pengurus DPC ATTI Kota Balikpapan periode 2026-2030. Semoga amanah yang diberikan menjadi awal yang baik, husnul bidayah. Semua berasal dari mulai yang baik, serta membawa kemajuan bagi ATTI, masyarakat, dan negara. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan pengurus baru
ini adalah tanggung jawab yang besar. Namun dengan semangat kekeluargaan dan dedikasi yang tinggi, saya yakin dapat membawa ATTI ke arah yang lebih maju dan lebih dinamis, dan mohon dukungannya. Tai Chi bukan sekedar olahraga fisik, tetapi merupakan seni olahraga tubuh dan bernafas, membawa keseimbangan batin, ketenangan, kesehatan yang holistik. Dan misi kita ke depan adalah tidak hanya meningkatkan kualitas teknik latihan, tetapi juga memperluas jangkauan agar Tai Chi dapat menikmati sebuah buku pelatih Tai Chi yang handal. Jadi buku pedoman ya, buku pedoman pelatih Tai Chi yang handal. 3, 2, 1, Ketua Umum APT Tai Chi 2, 3. dan beliau sudah menciptakan 4 juga yang mengarang buku Chi yang handal, dan satu-satunya warga negara Indonesia yang mengarang buku tentang Tai Chi dalam bahasa Indonesia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Adi Serta. Salam Kormi, bukan gembira luar biasa. Jadi terakhir kasih ya. Nah, saya juga ingin menyapa salam ATTI. Sehat, semangat, semangat, jaya. Dewan Pengurus Daerah ATTI Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Tepuk tangan lagi buat beliau. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berdinas. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang ATTI Kota Balikpapan beserta seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, tamu kehormatan yang berkesempatan hadir. Izinkan saya atas nama Ketua Kormi Kalimantan Timur dan juga Ketua Kormi Kota Balikpapan, beliau berdua menitip salam hormat dan hangat kepada kita semua dan permohonan maaf karena beliau berdua belum berkesempatan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, Ibu Gubernur yang baru saja terpilih sebagai Ketua Kormi Kalimantan Timur lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Insya Allah nanti hari Senin pagi akan beliau dilantik, dan saya termasuk juga ada di kepengurusan Kormi Kalimantan Timur. Dan kebetulan juga Ketua Kormi Balikpapan tidak berkesempatan hadir. Nah, sehingga izinkan saya mewakili beliau dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan acara ini, dan khususnya kepengurusan ATTI Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Selamat bekerja, selamat bertugas,
Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi dalam rangka untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dan pada akhirnya kita menyambut Indonesia Bugar, masyarakat Indonesia Bugar tahun 2045 yang akan datang. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kami berharap mudah-mudahan secara administrasi ya kami mempermudah segala sesuatunya. Silahkan nanti mendaftarkan diri di Kormi Kalimantan Timur dan Kormi Kota Balikpapan, dan kami menganggap inilah Inorga yang terbaru, Inorga yang termuda di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di Kormi nasional itu sudah tercatat secara resmi peserta keanggotaannya sudah 118 Inorga. Ya, Inorga itu induk olahraga masyarakat. Nah, kemudian di Kalimantan Timur itu sudah ada 61 Inorga yang tercatat resmi menjadi anggota Kormi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian pengukuhan DPD ATTI Kalimantan Timur dan DPC Kota Balikpapan telah kami laksanakan dengan lancar dan penuh kebersamaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon kepadamu, jadikanlah setiap niat, gagasan, dan keputusan yang telah kami rumuskan sebagai amal kebaikan di sisimu.
kita lihat juga enak ya, amannya yang cikung itu kan bisa ya, cikungnya enak. Nah, besoknya datang lagi ke sana, mereka juga welcome. Akhirnya mereka itu welcome. Jadi pertama tuh masih coba-coba, cuman senam yang pemanasan cikung gitu ya. Coba-coba. Cuman Tapi berawal enak. dari sakit. Iya, ya? sakit. Sakit ya. Saya tuh pernah kena stroke. Oh. Saya bisa sehat itu karena Tai Chi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Tai Chi akhirnya Kakak Rosa dari stroke bisa sekarang Saya stroke itu 2 kali. sehat. Saya Ya. stroke itu 2 kali. Bisa sehat itu karena Tai Chi. Nah, bisa sehat karena Tai Chi Chuan. Ya, bagus sekali. Kalau pengalaman Kakak Eva? Saya sih suka karena gerakannya cukup menarik bagi saya. Juga kita belajar tambah lama itu nggak asal di situ aja gitu tetap monoton, tapi tambah lama kita jurusnya meningkat gitu. Yang kita pelajari semakin sulit gitu, tapi menyenangkan bagi kita. Dan kelebihannya itu menurut saya, kaki saya tambah lama tambah kuat. Kuda-kuda saya juga semakin kuat. Dulu saya kalau jongkok mungkin agak sakit, sekarang saya nggak terasa sama sekali. Saya jongkok lama pun saya bisa. Itu kelebihannya. Oh, jadi berpengaruh juga ya? Berpengaruh sama ya? memorinya kita dilatih terus kan. Karena tiap jurus kan main-main. Oke. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya, gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita mulai, yang belum ber-Tai Chi Chuan, mari kita ber-Tai Chi ya. Ini ternyata akan menjadikan kita lebih sehat. Ya Kak Eva dan Kak Rosa ya, menjadikan kita lebih sehat. Yang tadinya seperti Kak Eva, tadinya stroke sampai 2 kali. Kak Rosa yang stroke ya, sampai 2 kali. Ya, ternyata sekarang kita lihat Kakak Rosa sehat walafiat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kakak Rosa dan Kakak Eva. Terima kasih. Xie.
Senior kita ini ada, kalau biasa dipanggil sih Ibu Rince ya. Oh bukan, Foni ya, Ibu Foni ya. Ibu Foni sudah menggeluti kungfu ini udah berapa tahun ya? Sudah 30 tahun. Cukup lama ya. Dan sekarang kalau nggak salah jadi pelatih, salah satu pelatih nasional. Ya, salah satu pelatih nasional. Mana tepuk tangannya buat Ibu Foni? Tiap hari Minggu pagi Ibu Foni sama Kak Ping sama Yovanka selalu membagi ilmu di setiap senam pagi yang diselenggarakan oleh Kormi Kota Balikpapan. Ya, nanti Bapak Ibu yang berdomisili di Balikpapan mungkin bisa bergabung nanti di hari Minggu ini. Dan minggu ini hari terakhir untuk senam pagi di BJBJ di tenis stadium. Kemudian kita libur Ramadan, nanti setelah Lebaran kita lanjut lagi. Jadi Ibu Foni, Kakak Ping sama Jovanka ini setiap minggu pagi ada membagikan ilmu Tai Chi di BJBJ. Terima kasih Ibu Foni, Kakak Ping dan Jovanka. Selanjutnya kita saksikan penampilan Tianxia Tai Chi Shen 53 dari DPP Surabaya.
sini dulu. Saya dari 2020. 2020 berarti udah 6 tahun ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Sudah jurus-jurusnya sudah banyak yang di ini ya. Baru sedikit, Dikuasai. baru sama ini baru 68 jurus. 68 jurus, saya 1 jurus saja belum loh. Dia sudah 68 jurus ya. Hebat. Tapi masih kalah sama Ibu Foni dong ya. Ibu Foni sudah berapa ribu jurus Bu Foni? Nah, oke. Pelatih tingkat nasional. Kakak Ping ini juga pelatih tingkat nasional. Ya berarti sama-sama dengan Ibu Foni. Nah kalau adik kita Jovanka sudah berapa lama berlatih Tai Chi? Baru 2 tahun. Tapi saya dengar adik Jovanka ini sudah pernah menjuarai tingkat nasional. Internasional bahkan ya. Mana tepuk tangannya untuk adik kita Jovanka? Sudah internasional. Mungkin bisa cerita Jovanka, bagaimana kau bisa sampai ke ajang internasional? Mungkin bisa cerita sedikit biar Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana kiprahnya adik Jovanka di Tai Chi. Belajar setiap hari dengan semangat dan antusias. Itu ternyata modalnya. Modal itu ya. Dan kemauan. Baru 2 tahun sudah berapa jurus? Di Bali. Di Bali 2 emas, 1 perunggu. Jurusnya juga sudah cukup banyak. Waktu di Bali itu ajang internasional dan mendapatkan medali emas. Mana tepuk tangannya untuk Jovanka? Ini jadi suatu kebanggaan berusia 13 tahun. Ini nanti kakak awal ini juga mau berlatih ya, berlatih Tai Chi. Apalagi sudah usia seperti saya ini sudah 60 tahun, nah kayaknya sudah harus berlatih.
Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat ini teman-teman jauh-jauh datang dari Surabaya.